Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel aku. Oke teman-teman, hari ini aku akan mengajak kalian semua untuk mengetahui lebih dalam mengenai manajemen kurikulum. Stay tune. Nah, pasti banyak nih dari kalian semua yang belum mengetahui mengenai apa sih yang dimaksud dengan kurikulum itu. Nah, di sini kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidik, sehingga kurikulum memegang peran penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu atau berkualitas. Sedangkan manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik, dan sistematik yang dijadikan seacuan oleh lembaga pendidik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidik. Nah, kemudian apa sih yang menjadi ruang lingkup manajemen kurikulum? Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Lingkup manajemen kurikulum adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengevaluasian. Menurut Rusman 2011 halaman 419 menjelaskan bahwa manajemen kurikulum merupakan kegiatan integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Di sini, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya, seperti yang pertama, prinsip relevansi, yang kedua, prinsip fleksibilitas, yang ketiga, prinsip kontinuitas, yang keempat efektivitas, dan yang kelima efisiensi. Nah teman-teman, ternyata manajemen kurikulum juga memiliki fungsi loh. Di antaranya yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Nah, kemudian ini nih yang menjadi komponen kurikulum yang meliputi yang pertama metode strategi, kemudian lanjut ke isi, kemudian tujuan, dan yang terakhir evaluasi. Selanjutnya ada perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum berfungsi untuk sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, sumber biaya, tenaga, dan sarana prasarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi, serta unsur-unsur tenaga kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan kurikulum. Nah, kemudian nih teman-teman, di sini ada pengembangan isi kurikulum yang meliputi scope, sequence, cakupan wilayah, kronologis, sifat isi, separate subject, organisasi bahan, correlates, integrate, dan integrasi. Selanjutnya, evaluasi kurikulum yang meliputi yang pertama, pendekatan sistem tertutup pada evaluasi sumatif sistem tertutup. Evaluasi berasal dari sekolah atau sistem sekolah. Program yang dikembangkan tergantung pada prosedur yang ditentukan untuk seluruh wilayah sekolah dan kemudian merelevasikan mata orientasi tertentu. Yang kedua, pendekatan sistem terobosan. Dalam sistem terobosan ini, tujuan evaluasi kurikulum adalah untuk mengadakan perbandingan teman-teman program yang ada dibandingkan dengan seperangkat tujuan baru yang didukung oleh kelompok orang tua atau program yang ada, kemudian dibandingkan dengan program lain yang dipertimbangkan untuk pengadopsian di sekolah. Sehingga perlu memulainya dengan perbandingan orientasi saat itu dan praktek yang ditawarkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran, hasil, dan metodologi diperbandingkan. Oke teman-teman, itu saja untuk hari ini. Terima kasih telah menyaksikan. Dadah!